Sebagai salah satu kerajaan besar di Nusantara lama, legitimasi Majapahit tentu menjadi daya tarik tersendiri. Misalnya, legitimasi genealogis sebagai keturunan Raja-Raja Majapahit. Kadang bahkan menuai klaim sepihak. Suku Tengger adalah salah satu kelompok masyarakat yang diduga kuat sebagai keturunan bangsawan dan rakyat dari masa Majapahit akhir. Benarkah? Dengan membandingkan jejak DNA 5 kerangka manusia yang ditemukan di situs sumur upas Candi Kedaton Trowulan Mojokerto dengan DNA masyarakat Tengger, kita akan segera dapatkan gambaran keterkaitan genealogis keduanya. Jadi, tonton sampai akhir, hindari salah tafsir. Majapahit mencapai kejayaannya semasa Raja keempat, Raja Sanagara atau Hayam Wuruk, dengan patihnya Gajah Mada. Menurut Negara Kertagama, Pararaton, dan Hikayat Raja-Raja Pasai, Majapahit menguasai hampir seluruh wilayah Indonesia saat ini. Wilayah kerajaan Majapahit tidak hanya di Pulau Jawa dan Bali, namun dari negeri Pasai hingga Banda serta Cebu di Filipina. Sayangnya, pasca meninggalnya Hayam Wuruk dan Gajah Mada, kerajaan ini mengalami kemunduran berkelanjutan. Salah satunya disebabkan permasalahan keluarga. Perselisihan terjadi antara Wikramawardhana, suami Kusumawardhani, putri Hayam Wuruk dari istrinya Parameswari, dengan Wirabumi, putra salah satu selir Hayam Wuruk. Majapahit pun terbelah dua, Wikramawardhana di Majapahit Timur dan Wirabumi di Barat. Perpecahan ini mengundang berbagai sengketa dan memuncak di Perang Regrek atau Paregrek selama tahun 1404 hingga 1406 Masehi. Majapahit tak lagi semegah dan sejaya dulu. Ekonomi carut marut, wibawa dan pengaruhnya pudar, rakyat gelisah berkepanjangan, berujung lunturnya rasa percaya pada raja. Menurut Serat Kanda, runtuhnya Majapahit terjadi di masa Bri Kertabumi atau lebih dikenal dengan Prabu Brawijaya V, dilambangkan dalam Candra Sengkala Sirna Ilang Kertaning Bumi, yang berarti tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi. Menurut sebagian sejarawan, Majapahit sebenarnya tidak sepenuhnya runtuh, namun hanya bertransformasi berganti corak menjadi kerajaan-kerajaan penerus di Jawa dan Bali. Slamet Mulyana misalnya tidak melihat jatuhnya Majapahit sebagai diskontinuitas sejarah. Majapahit hanya berganti pakaian saja menjadi kerajaan-kerajaan baru. Sejalan dengan Slamet Mulyana, De Graaf dan Pichot menulis seri kajian tentang kerajaan-kerajaan di Jawa penerus Majapahit. Berbagai kerajaan baru yang bermunculan di Jawa dan Bali melegitimasi diri secara genealogis sebagai keturunan langsung Raja-Raja Majapahit. Di tahun itu pula, menurut Serat Kanda dan catatan yang tersimpan di Kelenteng Sampokong Semarang, terjadi pergeseran besar-besaran pada masyarakat Majapahit. Namun, Prabu Brawijaya dan Adipati Glungkung tidak mengindahkan gelombang perubahan masyarakat Majapahit kala itu. Menurut Slamet Mulyana, Prabu Brawijaya beserta pengikutnya bermigrasi ke Sengkuru. Menurut Waluyo, daerah-daerah yang menjadi tempat migrasi pengikut Prabu Brawijaya antara lain Pegunungan Tengger, Banyuwangi, dan Bali. Masyarakat Tengger percaya bahwa mereka merupakan salah satu keturunan Majapahit. Dari kajian Ayu Sutarto, terdapat cerita rakyat yang mengisahkan asal mula masyarakat Tengger. Orang-orang Tengger percaya Roro Anteng dan Joko Seger sebagai leluhur mereka. Perpaduan nama kedua tokoh itu dijadikan nama masyarakat ini. Teng dari nama Roro Anteng dan Ger dari nama Joko Seger. Tengger. Di samping itu, terdapat prasasti Walandit yang ditemukan di kawasan Pananjakan Wonogiri. Pada prasasti ini menunjukkan angka tahun ketika Hayam Wuruk berkuasa.
Hal ini mengindikasikan bahwa sejak era keemasan Majapahit, kawasan tersebut telah dihuni oleh penduduk. Namun, anggapan asal-usul Tengger yang berasal dari Majapahit dibantah oleh beberapa peneliti, salah satunya peneliti somatologi. Menurut Glimka dan Kusbardiati, masyarakat Tengger memiliki ciri-ciri proto-Malait yang besar. Kepercayaan masyarakat dan cerita rakyat Tengger berbeda dengan penelitian somatologis yang mempelajari keberagaman ras manusia dengan mengamati ciri-ciri fisiknya. Asal-usul suku Tengger pun makin simpang siur. Pada tahun 1996, ditemukan 5 rangka manusia di kompleks situs sumur upas Candi Kedaton Trowulan. 4 rangka ditemukan di atas Candi Kedaton, dan 1 rangka ditemukan di sekitar sumur upas yang berjarak kurang lebih 10 meter dari Candi Kedaton. Yusuf Bilal Abdillah, Delta Bayu Murti, dan Tutik Kusbardiati mencoba membandingkan DNA mitokondria kelima rangka itu dengan sampel DNA mitokondria masyarakat Tengger. Hasilnya di luar dugaan. DNA mitokondria kerangka sumur upas Candi Kedaton dan suku Tengger Wonokitri. Situs sumur upas Candi Kedaton yang berada di kompleks bersejarah Dusun Kedaton, Desa Sentonorejo Trowulan, Mojokerto, menyimpan banyak keanehan. Terdapat 6 lapis kebudayaan pada situs ini. Lapisan struktur tertua bahkan diduga sudah ada sejak abad ke-10. Di bagian tengahnya terdapat sumur yang diduga beracun, berkadar CO2 tinggi. Sampai kini tak ada yang berani membukanya. Konon, seorang pernah masuk, lalu lemas dan tak terselamatkan. Di samping sumur beracun, terdapat sumur kuno dengan kualitas air terbaik. Bahkan, disebut-sebut 1 dari 7 mata air panguripan Majapahit, di samping sumber mata air dari situs Siti Inggil, situs Tribuana Tunggadewi, situs Hayamuruk, situs Damar Wulan, sumber Towo, dan sumur Sakti Gajah Mada. Menariknya, pada situs ini ditemukan 5 kerangka manusia yang diduga dari masa Majapahit akhir. 1 perempuan, 4 laki-laki. Kelimanya diduga bangsawan, mengingat situs ini dulunya hunian dari kelompok masyarakat strata atas. Dari hasil analisis variasi genetik berdasarkan mutasi DNA mitokondria yang dilakukan Renatasha menggunakan PCR, Polymerase Chain Reaction, dan RCRS, Revised Cambridge References Sequences, disimpulkan kelimanya memiliki hubungan kekerabatan. Dari temuan ini, Yusuf Bilal Abdillah dan tim meneliti similaritas masyarakat Tengger di Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Pasuruan, tempat prasasti Walandi ditemukan, dengan kerangka situs sumur upas Candi Kedaton berdasarkan susunan DNA mitokondrianya, khususnya pada bagian D-loop daerah HVS2. Penduduk Tengger di wilayah ini memiliki model perkawinan endogami yang mengizinkan perkawinan antar kerabat sepupu satu keturunan, baik dari pihak ayah sesaudara atau patrilineal atau dari ibu sesaudara matrilineal. 6 sampel sel epitel mukosa penduduk asli suku Tengger sejak 3 generasi dari garis ibu dan tidak memiliki hubungan darah secara maternal pun kemudian dianalisis. Simpulan awal dari titik-titik mutasinya diketahui ke-6 sampel DNA mitokondria suku Tengger ini juga memiliki hubungan kekerabatan. Titik-titik mutasi dari masing-masing kelompok, baik sampel DNA mitokondria suku Tengger dan kerangka situs sumur upas Candi Kedaton, kemudian diperbandingkan. Hasilnya, keduanya memiliki hubungan genetik kuat berdasarkan garis ibu pada sebagian sampel, karena DNA mitokondria memiliki sifat penurunan hanya pada garis ibu atau disebut juga maternal inheritance. Dapat disimpulkan bahwa pada sebagian sampel suku Tengger dan kerangka situs sumur upas Candi Kedaton memiliki hubungan kekerabatan kuat dari nenek moyang perempuan yang sama. Perlu diingat
pada analisis sebelumnya menunjukkan adanya hubungan kekerabatan di antara sampel-sampel Kedaton maupun kekerabatan di antara sampel-sampel Tengger. Sehingga bila salah satu sampel baik Kedaton maupun Tengger yang saling berkerabat memiliki ketersambungan genetik, maka dapat diindikasikan bahwa beberapa sampel yang tidak memiliki keterkaitan genetik langsung dimungkinkan masih memiliki hubungan satu sama lain. Sejalan dengan hasil penelitian ini, menurut Ayu Sutarto, ada dua kemungkinan asal-usul suku Tengger. Pertama, kawasan ini telah didiami penduduk sejak Kerajaan Majapahit berdiri dan memiliki corak budaya dan tradisi yang sama dengan masyarakat Majapahit kala itu. Kedua, penduduk asli kawasan pegunungan Tengger menerima dengan tangan terbuka pengungsi Majapahit dari masa akhir kerajaan itu, sehingga terjadi kawin campur dan menurunkan masyarakat Tengger sekarang. Terlepas ada tidaknya hubungan kekerabatan dengan leluhur Majapahit, yang pasti nenek moyang suku Tengger telah mendiami pegunungan Bromo sejak sebelum Majapahit berdiri, bahkan sejak masa Empu Sindok. Prasasti Muncang tahun 944 Masehi dan Prasasti Lingga Suta tahun 929 Masehi yang dikeluarkan semasa Empu Sindok merekam betapa pentingnya tanah perdikan di wilayah Walandit sebagai kawasan suci. Di masa sesudahnya, Prasasti Walandit menyatakan kawasan suci di Pegunungan Bromo ini merupakan tempat tinggal para abdi yang tidak boleh dikenai pajak titileman atau pajak upacara kenegaraan oleh penguasa Majapahit, mengingat tugas mereka sebagai pelaksana ritual bulan Asada. Jejak kearifan Nusantara lama ini masih tersimpan dalam DNA suku Tengger yang denyut getarnya masih bisa kita rasakan hingga kini dan kian memperindah kenusantaraan kita. Terima kasih leluhur, terima kasih Nusantara, terima kasih Indonesia. Sembah sungkem, Rahayu.